Yo Gen People, balik lagi di genpi.co dan kali ini bahas film, bahas series, akan ngobrol-ngobrol sama kreator yang baru aja merilis series terbarunya, Domikado. Dan kita udah ada di V-Cinema Studios. Langsung aja kita nanya-nanya langsung sama dua kreatornya. Kita kenalan langsung, Teh Hanggia, Halo, Karisma. apa kabar? Dipanggilnya Teh Hanggia? Boleh. Selamat sore. Selamat sore. Yang satunya adalah Bang Rian. Aku panggilnya Bang Rian gitu aja, boleh? Bang Rian aja nggak apa-apa. Oke. Gitu. Sebelumnya terima kasih sudah memberi kesempatan kita untuk ngobrol langsung dengan Teh Hanggia dan Bang Rian. Dan terima kasih juga sudah merilis karya yang menurut aku indah banget untuk anak-anak. Nggak cuma untuk anak-anak, tapi itu juga untuk kita-kita, karena termasuk aku salah satunya tadi sudah nonton episode perdananya. Jujur aja aku sebenarnya kaget kalau kata Bang Rian tadi di depan katanya semuanya adalah bikinan anak Indonesia gitu ya Bang Rian. Betul. Kayak gitu. Nah, wah bisa nih sebenarnya Indonesia bikin kayak gini, makanya. Dan itu kan tadi dibilang disebutkan kalau lahirnya si Domikado ini karena keresahan, kegelisahan kayak gitu. Itu benar-benar berasal dari berapa tahun sampai akhirnya Teh Hanggia langsung oke nih akhirnya bikin nih kayak gitu. Sebenarnya keresahan itu sendiri hadir ketika pandemi ya. Pandemi itu banyak sekali merubah banyak hal gitu. Apalagi kita sebagai individu, kita sebagai orang tua. Waktu itu keresahan itu muncul dari saya dan Angga sebagai orang tuanya Rigel, yang kita ngerasa iya ya, pandemi itu banyak sekali menghabiskan waktunya dia untuk stay at home, belajar semua dari rumah, menikmati segala sesuatu hiburan dari rumah, bertemu dengan batasan dan protokol tertentu. Di situ kita berpikir apa kabar ya anak-anak di luar sana? Pasti juga banyak sekali ketidaknyamanan yang dialami oleh banyak anak dan keluarga di Indonesia. Apa yang kita bisa hadirkan untuk anak dan keluarga Indonesia adalah konten itu sendiri, karena kita adalah seorang kreator dan seorang storyteller. Lalu Angga men-challenge saya dan Rian Adriandi untuk membuat sebuah konten yang baik dan ramah untuk anak dan keluarga Indonesia. Proses developmentnya cukup panjang, kita mulai dari Oktober 2020. Dan ketika kita mulai itu tuh banyak challenge dan banyak sekali proses riset and development yang kita lakukan. Bagaimana mengembangkan pertama sebuah IP yang rasanya harus kita challenge supaya dia sustain. Bukan hanya berhenti sebagai karakter yang cuman sekedar mengandalkan cuteness-nya aja, lucu-lucuannya aja gitu. Tapi kita harus cari lagi filosofi dasar yang mendasari itu. Makanya kita kemarin coba bedah lagi ya Rian ya, kita petain lagi universal truth-nya apa sih yang mau kita keluarin. Kesadaran itulah yang membuat kita sebagai kreator untuk lebih memetakan lagi universe apa yang akan kita bawa untuk IP tersebut. Makanya keluarlah nama Domikado yang rasa-rasanya itu nama sebuah pemainan yang akrab ya gitu di eranya gitu. Dan aku sama Rian tumbuh dengan keriaan pada waktu itu dengan banyak kenyamanan gitu ya sebagai anak kecil, tumbuh remaja dengan banyak teman dan permainan yang luar biasa jadi kolektif memori yang akhirnya kita ejawantahkan dalam proses melahirkan Domikado ini sendiri gitu. Dan penciptaan karakternya tentu Rian bisa bantu ceritakan gitu. Jadi ketika kesempatannya datang gitu ya untuk mengkreasikan sesuatu yang sifatnya adalah edutainment gitu, dimana ada edukasi dan ada entertainment, ada mendidik dan ada menghibur gitu, itu buat saya sebuah kesempatan eksplorasi kreativitas yang sangat luas dan sangat berharga sekali gitu. Bagaimana kita bisa men-challenge sebuah pemikiran bahwa konten untuk anak-anak itu mungkin mudah dibuat atau bisa digampangkan lah gitu ya. Sementara sebenarnya konten yang baik itu kan juga pasti maksudnya konten baik untuk anak siapa lagi yang bikin kalau bukan orang dewasa yang serius dan peduli gitu. Dan kita pengen nunjukin lewat Domikado bahwa konten anak itu bisa dibuat dengan sangat serius, dengan penuh cinta, dengan penuh hati yang memerhatikan seluruh detail gitu ya, termasuk dunia yang dibangun, karakter yang diciptakan gitu. Dan kebetulan untuk karakter-karakter di Domikado ini aku dipercaya untuk mendesain, jadi mendesain secara visual gitu. Nah, pada saat proses development yang tadi Mbak Anggia bilang dari Oktober 2020 itu sebenarnya
di Domikado ini kita come up dengan 15 karakter sebenarnya gitu. Ada rame sebenarnya di taman ini sangat rame dan teman-teman ini tuh penuh gitu. Tapi kita berpikir bagaimana ya caranya mengenalkan mereka satu persatu. Akhirnya kita pilih 5 dan satu lagi 6 termasuk audisi narator. Yes. Kita pilih karakter-karakter apa yang paling dekat dengan lingkungan kita, yang paling mudah kamu keluar rumah kamu lihat hewan apa. Jadi kita pagi mendengar suara burung, kita lihat ada kucing, kita lihat ada anjing gitu kan kita, dan mungkin kalau di dekat rumah saya tuh banyak bebek sebenarnya. Jadi kalau kita lihat bebek itu kan suka leading ya, memimpin bebek-bebek yang lain di belakang gitu. Nah itu karakter Astrobek seperti itu. Kemudian kenapa karakternya semuanya hewan? Jadi kita punya filosofi bahwa Domikado itu adalah sebuah konten yang inklusif, yang artinya siapapun kamu itu kamu kamu bisa ada dalam taman Domikado gitu. Nah kita men-challenge bagaimana konten anak itu bisa mengajak anak untuk berempati kepada sesuatu yang ia lihat di layar, visualnya berbeda dari diri dia. Tapi bagaimana challenge-nya adalah dari pembentukan karakter mereka bisa menemukan titik relate gitu. Jadi kayak seperti tadi misalnya ya, kamu bilang oh saya relate seperti Cis gitu. Kamu bukan kucing kan? Tapi secara karakter kita bisa menemukan diri kita di dalam sana gitu. Dan harapannya anak-anak dan keluarga Indonesia jadi mudah dalam berkomunikasi gitu. Karena yang kita hindari sekali di konten Domikado adalah bagaimana mendidik dengan mendikte anak-anak. Jadi Mbak Anggia bilang ke saya, kita harus percaya pada konsep readiness anak, kesiapan anak, bahwa anak itu sebenarnya siap kok menerima informasi, mereka siap kok untuk belajar. Jadi kita bagaimana dengan penceritaan, dengan naskah, membuat apapun yang mau disampaikan dalam episode itu, karakter Domikadonya yang harus belajar. Jadi bukan dia mengajari penontonnya di rumah, tapi bagaimana dia mempelajari sesuatu, dia menemukan sesuatu, dan bersamaan karakter itu anak-anak yang menonton juga ikut mengeksplorasi dan dia merasakan apa yang mereka pelajari gitu. Ikut terlibat gitu. Jadi setiap episode-nya kita menghadirkan problems di depan dan mereka harus mencari solusinya. Jadi bagaimana nilai dan value dari Domikado itu menghadirkan empati di dalam keluarga, juga membangun critical thinking, juga creative thinking. Nah, 3 hal mendasar itulah yang akhirnya menjadi value di mana kita ingin memperkenalkan karakter berikut juga dengan cerita yang kita narasikan dengan cara-cara yang sederhana untuk mudah diterima oleh anak dan keluarga Indonesia. Karena challenge terbesarnya juga adalah bagaimana membuat konten ini juga appealing buat orang dewasa. Kalau kamu percaya sama kontennya, sama karakternya, merasa dekat, pasti kamu juga akan memperkenalkan konten Domikado ini ke ponakan kamu, ke anak teman kamu, kayak gitu. Jadi universal truth itu di sini jadi sangat penting. Kedekatan kita terhadap karakter, seolah kita adalah pribadi yang sama. Dan kita pengen bahwa teman-teman merasa kita tuh nggak sendirian, kita tuh bisa hadir dalam banyak bentuk, dalam banyak rupa, dengan banyak kekurangan yang sebenarnya ketika kita embrace, itulah yang jadi kekuatan kita sendiri. Nah, itu yang pengen kita hadirkan di serial Domikado itu sendiri. Termasuk tadi kan Teh Anggia bilang bahwa menggambarkan mimpi, cita-cita, segala macam itu akhirnya cara yang dipilih adalah ya membuat si Domikado ini begitu untuk menyampaikan oh ternyata anak-anak misalkan harus punya mimpi nih, diajari segala macam itu dari situ gitu ya Kak? Iya, sebenarnya makanya kemarin aku sama Rian coba duduk ya gitu, bahwa ketika kita memetakan setiap konten di dalamnya, konteksnya harus jelas dulu. Core dan objektifnya juga harus jelas, bahwa ketika kita berbicara cita-cita ternyata bukan jadi hal yang mudah juga. Banyak cita-cita yang belum terpetakan, tapi ketika kita track back, oh iya ya, sebenarnya berasal dari kesukaan kita sendiri. Sebenarnya kita tuh sukanya apa sih? Kita ingin melakukan hal apa sih? Jangan-jangan itu adalah cita-cita yang tertunda gitu. Untuk menjelaskan itu ke anak kan juga tidak mudah. Tapi ketika itu kita jadikan sebuah case di dalam karakter-karakter yang hadir di Domikado, mungkin kita juga jadi terpacu. Kita juga merasa seperti, oh iya ya, I think sesuatu yang seperti itu adalah sesuatu yang tidak begitu mudahnya dijelaskan, tapi begitu kita kasih ke dalam teman-teman Domikado, rasa-rasanya kita tidak menggurui, justru kita mengajak mereka seperti kata Rian berkenalan lebih dekat dengan wants sama needs-nya mereka gitu. Di sini punya cita-cita seperti ini nih, kayak gitu sampai akhirnya dibawa ke percakapan sehari-hari. Betul, makanya tujuan utamanya adalah tontonan ini bisa menjadi
cara untuk menjembatani ruang diskusi yang kadang di era sekarang tuh terlupakan. Kadang kita terlalu asik sama masalah kita sendiri, tapi kita nggak pernah merasa bahwa masalah anak juga penting. Apa yang mereka rasakan hari itu adalah sama pentingnya sama yang kita rasakan hari itu. Jadi sebenarnya Domikado juga pengen ngasih ruang di mana keluarga bukan hanya berdiskusi, juga jadi teman baik untuk mendengarkan dan belajar untuk mengemukakan rasa. Bahwa kadang kita suka terjebak ya, kayak apa ya, suka ngerasa nggak nyaman untuk bisa bercerita sama kakak, sama adik, sama orang tua. Tapi ketika ada sesuatu yang bisa jadi pencair suasana, rasa-rasanya segala sesuatu lebih mudah untuk dikomunikasikan, gitu kira-kira. Oke, kalau Domikado sendiri ini sudah melibatkan tenaga ahli mungkin atau apa gitu, Teh, misalkan dari psikolog atau mungkin dari, kan ada apa ya, kreator-kreator yang lainnya, itu tim kayak gitu. Sebenarnya di dalam kita punya tim yang memang khusus membahas soal modul daripada konten yang akan kita telurkan. Salah satunya kita lakukan di sini adalah punya beberapa riset ya Rian ya, sama para profesional di bidangnya. Contohnya para pendidik, ada psikolog, ada mereka dengan community yang peduli terhadap parenting anak, juga orang tua murid yang banyak kita lakukan dalam proses FGD ya gitu, dan itu dilakukan oleh Monique sendiri gitu. Itu adalah tim research and development kita, dan dia banyak merangkum modul yang sebenarnya nanti sama aku sama Rian kita petain dalam bentuk kreatif. Jadi semuanya kita buat sangat terukur gitu. Apalagi proses daripada forum group of discussion dan riset itu sendiri yang jadi penting. Di situ kita mengupas apa sih yang menjadi kendala dan yang lagi dihadapi oleh anak dan keluarga di Indonesia. Hal-hal itu yang menjadi Pandora box kita untuk menelurkan ide-ide dengan tema yang berbeda di satu season ini di 24 episode cerita berikutnya. Oke, itu kan kalau misalnya ngomongin siapapun yang terlibat kayak gitu. Kalau Bang Rian sendiri, teman-teman yang terlibat itu adalah orang Indonesia semua kayak gitu, mungkin boleh diceritain? Ya, jadi ketika kita berdiskusi kemasan tontonannya seperti apa, bentuknya seperti apa, berpikir bahwa ada banyak cara anak untuk belajar. Ada yang dia cepat belajar dengan cara visual, ada yang dengan cara kinetik, auditori, dan ini juga menunjukkan bahwa setiap anak itu berbeda-beda dan unik. Jadi kenapa kita hanya terbatas pada satu cara untuk menyampaikan sesuatu? Disitulah Domikado masuk dengan berbagai mediumnya yang merayakan cara menyampaikan sesuatu. Ada lewat puppets, ada lewat variasi animasi, ada lagu, ada musik. Nah, ketika kita punya ide sebesar ini kan pasti juga perlu melibatkan talenta-talenta ya. Kemudian kita mulailah mencari gitu. Kita mau bikin puppets ini di mana, kita mau bikin animasi seperti ini di mana, dan kita percaya bahwa Indonesia itu punya banyak talenta yang bisa melakukan itu semua. Jadi ketika kita cari pelan-pelan di negara kita sendiri dan itu ketemu gitu. Jadi kita ketemu komunitas namanya Puppetaria yang mereka bukan hanya menghidupkan dengan memainkan para puppets, tapi mereka juga yang building puppetsnya, mereka yang membuat puppetsnya gitu. Kemudian juga animator-animatornya semua dari Indonesia, pembuat lagunya ada Nuki, itu juga dari Indonesia. Pokoknya dari ujung sampai ujung ini dari penulisan sampai rilis sampai editing itu semua dikerjakan oleh orang Indonesia. Sampai production design-nya pun orang Indonesia, karena salah satu yang penting adalah universe-nya itu sendiri. Betul. Kan. Jadi Rian sama aku begitu ketemu konsep besarnya, langsung kita turunin ke seorang production designer yang namanya kita manggilnya Tante Rini. Gitu, dan ternyata ya ini ya, magic happens kalau kita grow along sama orang-orang yang energinya sama. Begitu kita ngomong tuh udah kayak ting tang aja gitu, kayak udah kayak pingpong. Oh begini ya, begitu ya. Sangat mudah menjelaskan. Sangat mudah, kok tahu-tahu jadi ayannya gitu. Karena aku sama Rian awal jangan-jangan ini jadi project halusinasi ya, gitu ya. Tapi gimana ya caranya buat project ini bisa jadi? Ternyata memang proses kolaborasi itulah proses mensinergikan vision yang sama dengan percaya yang sama, yang kita juga percaya dari dalam kita tuh juga anak kecil deep down inside gitu kan. Dan kita nggak mau lupa sama bahwa kita pernah berproses dari Anggia yang anak kecil dan Rian yang anak kecil menyatu dengan beberapa teman yang pernah jadi anak kecil. Kita keluarkanlah karya kami yang kita bilang ini karya bersama yang kita keluarkan dari hati, yang saya harap juga bisa diterima oleh banyak hati anak dan keluarga Indonesia. Jadi Domikado adalah tontonan untuk kamu, anak-anakmu, dan anak-anak dalam dirimu. Oh iya, dan anak-anak di masa depan nanti juga ya. Oke, aku boleh
tanya ada berapa karakter di dalamnya, mungkin diperkenalkan kayak gitu, terus seperti apa kayak gitu. Di Taman Domikado ini ada 6, jadi kita masuk ke Taman Domikado itu, di langit itu kita punya teman namanya Odi. Dia adalah awan baik hati yang selalu menjadi narator di setiap awal episode Domikado. Di Taman Domikado sendiri itu ada 5 sahabat yang tinggal di Taman Domikado. Yang pertama ada Astrobek, dia bebek yang sangat menyukai ilmu pengetahuan dan belajar, dan dia punya cita-cita menjadi bebek pertama yang mendarat di bulan. Kemudian ada lagi Cis-Cis, kucing ungu yang menggemaskan, yang sangat peduli terhadap teman-temannya, punya insting yang sangat kuat tentang emosi teman-temannya, apa yang sedang teman-temannya rasakan, dan dia sendiri juga sangat pandai meregulasi emosinya sendiri. Jadi ketika sesuatu terjadi, mungkin teman-temannya reaksinya bisa 10, Cis-Cis tuh pandai meregulasi emosinya dia gitu. Oke, sebentar, kita lihat dulu situasinya seperti apa, jangan buru-buru. Kemudian ada Bea. Dia adalah teman burung yang sangat menyukai ekspresi lewat musik dan kesenian. Kemudian ada Beo yang punya pandangan helikopter, jadi dia itu menjaga kerapihan, kebersihan, dan ketertiban dan tepat waktunya teman-temannya gitu. Kemudian terakhir ada Cricket, dia anjing Shih Tzu yang sangat suka eksplorasi. Jadi dia energinya mungkin besar sekali sehingga dia suka kesana kesini, dan dia gampang tertarik untuk mempelajari apapun yang dia lihat di sekitar dia. Oke, kenalan dong Bang Krian, salah satunya diajak ke sini. Kayak tadi. Kita ada deh, ya? dari tadi Siapa yang mau sih? nyanyi. Halo Gen People. Halo Kang Gia Karya. Halo Astrobek. Kak Betty. Halo. Kamu Ini lagi ngapain? Lagi arisan. Bukan, lagi ngobrol sama teman baru kita namanya Kak Bertin dari Gen. Aku Gen tahu P. Kak Betty. Oh iya, Iya. masa? Ya aku dulu kan senang ini nonton di apa tuh? Apa tuh? Gen.com. Astrobek, Ya. kamu hobinya apa sih? Hobiku, aku sebenarnya seorang astronot inventor. Inventor, tahu nggak inventor? Penemu. Apa Penemu. tuh? Iya. Aku suka ilmu pengetahuan. Oh. Jadi aku tuh suka kalau Tanggi bahasa Sundanya itu ngoprek-ngoprek. Oh, Ngoprek-ngoprek, eksperimen. Ngoprek-ngoprek. Ngoprek-ngoprek Eksperimen. Suka bongkar pasang. Ya aku suka ini yo. Aku pernah bikin yang namanya ini helikopter khusus buat bebek. Namanya? Bebekopter. Bebokter. Terus yang paling penting nih aku tuh paling hobi baca buku Kak Berti. Baca buku. Nah aku sih Nggak mau. nyanyi ya hobinya ya? Hah? Nggak nyanyi? Oh itu Bea. Oh, Itu beda. Bea. Nah, aku suka baca buku. Aku tuh maunya teman-teman Astrobek tuh bisa baca buku yang sering gitu ya, nggak banyak main games gitu. Daripada main games mendingan baca buku loh. Oh. Ini Astrobek iya, iya. kemarin baru baca buku tentang hewan-hewan fauna. Astrobek baru tahu. Hewan-hewan, fauna hewan, Astrobek. Iya hewan-hewan fauna. Iya, fauna itu hewan. Oh jadi hewan-hewan. Hewan-hewan, betul. Astrobek baru tahu kalau cara membedakan antara zebra jantan sama betina. Kalian udah tahu belum? Oh, ada caranya? Ada caranya. Gimana tuh? Ternyata ya, yang namanya zebra jantan itu aslinya hitam, garisnya putih. Oh gitu. Nah, kalau yang zebra betina itu aslinya putih, garisnya hitam. Waduh. Baru tahu. Agak sama ya. Iya, terus aku baru tahu setelah baca buku kenapa ayam berkokok itu suka tutup mata. Kenapa? Ternyata udah hafal dari dulu. Astrobek. yang ini. Astrobek suka bercanda. Ini serius. Kayaknya Astrobek ini Serius. ceritanya. Coba alisnya kalau serius gimana? Alisnya kalau serius? Oh. Serius nih. Astrobek baru baca kemarin Kak Berti. Iya. Yang namanya kucing itu kumisnya itu berfungsi untuk navigasi. Baru tahu kan? Ini serius ini bukan bercanda. Iya, aku percaya apa aku Iya, pernah iya. baca juga. Jadi kayak GPS-nya gitu ya? Iya, jadi teman-teman yang punya kucing itu kumisnya jangan dipotongin ya. Iya. Nanti dia bisa tersesat kalau dia nanti keluar rumah. Betul, karena itu alat navigasinya dia. Terima kasih loh. Terima kasih, Astrobek. Itu sebuah info yang sangat penting dan menarik Betul, untuk kita makanya tahu. baca buku tuh Untung penting. ada Astrobek, jadi kalian nggak akan cukur kumis lagi habis ini. Kalau kalian cukup kumis,
Karian juga butuh navigasi. Takut tersesat nih. Tersesat nanti Karian. Kakak aku kan bukan kucing. Oh iya. Tadi kabarnya mau nanya apa tadi nanyanya Enggak, cita-citanya. kepotong terus sama Karian. Cita-citanya apa? Katanya mau jadi apa? Astronot di Aku tuh udah jadi astronot, cuman cita-citaku itu ingin mencapai bulan. Tapi ternyata sudah ada Oh iya. orang pertama kali yang datang ke bulan. Tapi kan belum ada bebek Bebek yang pertama di bulan. Jadi Kan masih orang. ada kesempatannya buat astrobek. Ya iya. 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 Masih ada banyak kesempatan. Bisa. Let's make it happen. Let's make it happen. Astrobek mulai sekarang akan berusaha jadi bebek pertama yang mendarat di bulan. Gimana? Woi. Kalau gitu, Tos dulu. atas. Dah. Langsung mau berangkat nih. Kalau gitu aku mau bikin roket dulu untuk bisa mencapai bulan. Iya. Oke. Selamat membuat roket. Oprek-oprek roket ya. Oprek-oprek roket. Iya. Dadah. Dadah tinggalnya. Dah. Tas. Oh, tos. Tos, wah. Tos tuh Karian. Oh, tos ini. Tas kapan? Ah, ya. Satu. Aduh. Makasih ya. Ya. Gak usah gue capek. Iya, dadah. Dah, geng people. Dah. Selalu punya ciri khas menyenangkan dan apa ya, ada nafas sendirinya gitu loh. Karakter masing-masing tuh selalu punya ini sendiri. Itu yang ditekankan sama Bang Rian juga itu. Iya. Segala macam. Keunikannya itu yang kita Dan termasuk kenapa memilih puppet itu juga ya. Iya. Tidak kartun mungkin atau tidak apa animasi kayak segala macam itu alasannya karena lebih nyata. Lebih ada nafasnya itu ya, dan kita pengen mengharapkan ketika nanti karakter-karakter ini keluar dari layar, anak-anak dan keluarga Indonesia bisa bertemu langsung, bisa bercakap langsung, bisa berinteraksi langsung, bisa berteman langsung. Oh, berarti ini nanti ada Live show. Iya. Ya, nyari katanya susah banget. Iya. Live show. Aku tuh mau ngomong ancol gitu, nggak bisa. Betul, karena apa ya, kita pengen anak-anak tuh ngerasain Experience ketemu. magicnya, Oh. happinessnya ketika ketemu sama teman-teman Domikado gitu. Maka besar harapan kita ke depannya akan ada banyak sekali event off air, karena kita pengen sekali karakter-karakter ini tuh dekat dengan anak dan keluarga Indonesia gitu. Jadi akan ada banyak kegiatan, Ya. tungguin aja karena di setiap episodenya kita juga punya quiz, punya gamification di mana kita akan membagikan hadiah setiap minggunya untuk penonton anak dan keluarga Indonesia. Yang terakhir sebenarnya aku ini agak ke Visinemanya sih. Iya. Sebenarnya aku ngelihat kenapa selalu ada yang beda lagi. Kemarin drama juga bukan drama yang biasa kayak gitu. Ada sesuatu sentuhan lainnya kayak gitu. Mungkin sebenarnya proses kurasi atau apa yang ditekankan dari Visinemanya? Sebenarnya itu menjadi ciri Visinema dari awalnya, bahwa kita tahu apa yang kita ciptakan itu selalu harus progresif, tapi kita juga membaca keinginan daripada penonton atau audiensnya itu sendiri. Maka proses riset dan development itu menjadi sangat penting di Visinema. Tapi selalu akan ada benang merah ketika kita melahirkan sebuah IP terbaru kita, yaitu resilience. Resilience itu menjadi sangat penting gitu. Itu juga terejawantahkan di dalam Domikado, bahwa setiap dari karakter yang hadir di dalam Domikado itu selalu memiliki resilience-nya sendiri. Itu adalah modal dasar di mana kita pengen anak-anak kita bertahan, bisa terus survive di kehidupan yang kita sebenarnya sama-sama tahu kita nggak bisa bilang itu tidak berat gitu ya, tapi kita tahu ketika kita punya modal-modal utama untuk life skills, itulah yang akan menjadi sesuatu yang penting ketika kita melahirkan sebuah karya dan karakter. Bagaimana melahirkan cerita yang bukan cuma jadi backbone, tapi juga karakter yang melekat, yang pada akhirnya bisa menjadi dekat, seolah kita tuh memang tidak sendirian. Nah, Visinema akan berusaha melahirkan sesuatu yang matters buat audiensnya. Salah satunya dari Visinema Studios inilah kita menghasilkan Domikado, karena itu bentuk komitmen kami terhadap proses memajukan pendidikan anak di Indonesia. Dan itu adalah ruang di mana kami rasa bisa mengisi kekosongan atas kerinduan anak dan keluarga yang kangen banget sama konten yang bisa dinikmati bersama. Oke, nah kalau buat Bang Rian sebenarnya mungkin aku pengen lebih nanya. Dulu kan aku mengenal Bang Rian, tahu Bang Rian itu kan dari stand up segala macam kayak gitu. Mungkin di dunia animasi ini udah lama ke dunia animasi dulu atau dari stand up dulu?
Jadi sebenarnya dari aku kecil cita-citaku itu memang jadi animator. Tapi aku dulu belum ngerti namanya animator. Aku bilangnya adalah kartunis. Sebenarnya eksplorasi aku ke dunia stand up comedy, habis itu seni peran itu adalah keingintahuanku dan curiosity aku. Aku suka belajar. Jadi ketika Proses mencari gitu ya. dan bukan mencari jati diri sih, sebenarnya lebih ke pengen coba gitu, pengen tahu rasanya berkarya di medium ini seperti apa, di medium ini seperti apa gitu. Dan itu yang menurutku membuat proses belajar buat aku itu juga jadi menyenangkan dan kerannya tuh banyak gitu. Dan itu yang itu bisa aku ejawantahkan, bisa aku bawa ke Domikado gitu. Ketika aku dulu pernah belajar stand up comedy dan mungkin main di web series, jadi aku tahu struktur cerita, aku tahu cara menulis naskah. Ketika aku belajar desain komunikasi visual, aku tahu cara mendesain karakter. Ketika aku belajar animasi, aku tahu caranya memvisualkan warna dan produksi segala macam. Jadi nggak ada yang sia-sia gitu. Iya. Jadi malah Semua ilmunya akhirnya jadi ilmu yang tercombine. holistik. Iya, benar, holistik kayak gitu. Oke. Saksikan Domikado hanya di official YouTube channel Domikado_id. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share, dan kasih komen kamu. Tonton Terus- Domikado setiap hari Jumat jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Oke, terima kasih Bahar Feris. Sampai di sini subscribe YouTube-nya genpi.co dan subscribe YouTube-nya Domikado. Sampai jumpa. Dah. Thank you.